Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Gunung Ungaran via Bantir. Ini uploadan yang yang baru ya. Setelah Mas Ramu lama vakum hampir beberapa bulan karena kesibukan nunggoni tukang. Jadi ini kita melanjutkan perjalanan dari animasi 3 dimensi. Jadi kemarin kan kita sudah berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Untuk seri kali ini kita akan melanjutkan dari tengah-tengah hutan sampai puncak, kemudian dilanjutkan turunnya. Jadi kita turunnya tuh sampai malam ternyata. Jadi waktu pertama kali Mas Ramu naik Bantir itu start jam 8 sampai puncak itu duhur. Ya duhur. Terus turun lagi sampai bawah itu asar. Sedangkan kali ini kita nyampe puncak itu lebih dari duhur. Kemudian turun itu menjelang isya setelah maghrib. Karena banyak jalan tertutup, terus kita harus meraba-raba jalan lagi. Kalau lebih seperti ini, animasi 3 dimensinya jalannya full hutan ya kalau dilihat dari ini dari video satelitnya dengan tanjakan yang kalau Mas Ramu menilai ya masih ada tanjakan yang ekstrim, masih wajar manusiawi, cuman rapet aja. Nggak wajarnya rapet dan ada macetnya. Ini masih di tengah-tengah hutan. Kita itu berjalan di punggungan yang agak lebar ya. Ini punggungan yang berbeda dengan punggungan dari arah Perantunan. Itu yang sebelah kanan itu punggungannya Perantunan. Tapi punggungannya ini lebih lebar jadi nggak kerasa perjalanan di atas punggungan. Kita sudah hampir mendekati puncaknya itu, tapi malah semakin rimbun daerah itu. Jadi dan selain rimbun banyak ini ilalang berduri. Jadi kita semakin banyak menebas-nebas malah pas menjelang puncak itu. Dan ini kita udah nyampe puncak untuk video. Kita loncat ke video versi real manusianya. Seperti ini penampakan jalurnya full ilalang ya, hampir tidak terlihat jalurnya. Nah ilalangnya ini sepinggang, berapa malah semuka tingginya. Jadi kita full meraba-raba sambil menusuk-tusukkan trackball ke tanah ya biar nggak keceklong. Ini formasinya Mas Ismail ada di depan, Pak Dian di tengah, dan Mas Ramu di belakang. Pak Dian standby dengan HP-nya jadi navigator, Kang Ismail jadi tim sapu ranjau di depan sendiri. Kanan kiri tanaman full hutan ini, nggak ada pemandangan keluar. Kalau pengen tahu tentang mitos-mitos Gunung Ungaran bisa dilihat di video-video Mas Ramu. Ada mitos tentang Rahwono dan Anoman. Kita masih berjalan ini dengan tanjakan yang landai sebenarnya.
Cuman karena rapet itu jadi melelahkan ya kadang karena dari peti suketnya. Ini tanaman pakis tapi nggak bisa dimakan. Pernah waktu Mas Ramu mendaki Gunung Arjuna itu sama teman Mas Ramu namanya Om Yudi, dia itu mengumpulkan pakis-pakis itu terus dimasak di puncak. Wah, orang-orang pada lihat, dikira kita bisa survival, ternyata pacinya pahit ya, paci. Pakisnya pahit sekali. Jadi pakis yang untuk dimasak itu bukan pakis-pakis yang besar-besar seperti ini. Pakisnya itu jenis yang pakis kecil-kecil. Ini Bang Ismail berhenti sebentar menyesuaikan atau melihat peta. Lanjut jalan lagi, jadi kita banyak berhentinya untuk menyesuaikan peta karena jalur yang hilang. Bisa apa? Ini bisa aku untuk tiga benda.
dilihat-lihat di HP ternyata salah jalan, kita akan kembali kemudian mencari jalan yang lain. Dulu apa? Dulu motornya lagi apa? Masiko. Motor dari arah sana, lewat kanan. Jadi ternyata bukan salah jalan, cuman di depan itu banyak ini apa, pohon tumbang sehingga jalannya nutup. Jadi ini kita muteri jalur tanaman-tanaman yang rubuh tadi ya, yang tumbang. Jadi banyak kita, jadi gini ceritanya, jalur yang sesuai dengan peta JPE gitu banyak pohon tumbang. Jadi kita muteri jalannya yang pohon tumbang itu dengan harapan nanti ketemu di depan, di ujung dari pohon tumbang. Satu. Oh, mana mak ini? Satu. Emang ini turun. Ini aman yang lewat sebelah kanan mau dan sebelah kiri. Itu gambarnya ngarep misal jalan. Masih menyusuri jalur yang abu-abu alias tidak jelas karena banyak tertutup ilalang seperti ini. Ini kita udah mendekati leher puncak ya. Ini kita turun dulu, kemudian kita naik ke puncak Ledeng. Di puncak di jalur ini tuh kalau terakhir kali Mas Ramo kesini itu ada 3 puncak. Puncak Ledeng, terus puncak apa lagi lupa Mas Ramo. Nanti coba kita cek barangkali masih ada tulisannya atau pelangnya. Ini kita masih menyusuri semak-semak sambil nebas-nebas dikit untuk membuka jalur dari duri-duri. Bukan panik pindah.
kita menemukan tulisan plang puncak tanda panah itu. Jadi masih ada sisa-sisa penanda jalur di sini. Jadi ini Kita dulu kan itu arep mana? sering dipakai untuk Emang melipir orang ini, latihan jalan trail run. Kita ngecek peta lagi. Melipirnya kono kalau buat kayak gitu jalan gila. Jangan satu santet ya. Kalau lu terbuka kono. Ngerungkut banget arep. Kanan apa kiri? Jangan sih urut melipirnya ngarep. Iya, Untuk dulu. melipirnya kita belok kiri. Iya. Ini ada mana? Yuk. Ini kita terhalang semak-semak berduri, jadi ini Mas Ramu nebas-nebas dulu untuk menghilangkan duri-duri yang menghalangi jalan. Karena kalau nggak ditebas-tebas ini nyantol-nyantol di badan, baju dan tas, agak apa kadang-kadang bisa beset Kanan kiri. darah. Nah, jalan di. Jalan sing siji. Kanan kiri.
masih dikit. Ini kita skip karena perjalanan cenderung monoton dan tidak ada POV yang bisa disampaikan. Ini kita skip, kita istirahat, dan sekarang kita lanjut jalan lagi. Posisi kita sudah mendekati puncak kalau dilihat dari peta GPX nya. Di kemungkinan 10 atau 15 menit lagi kita akan sampai puncak Medeng. Kalau lancar ya, lancar dalam artian tidak tersesat atau tidak terhalang pohon tumbang atau pohon-pohon berduri yang banyak, karena ya seperti itu, karena jalur ini sudah sangat jarang dilewati orang. Jadi kondisi alamnya kembali seperti semula atau malah ditumbuhi pohon-pohon baru. Setelah istirahat ini formasi berubah. Bang Ismail kembali di depan sebagai tim sapu ranjau, Bang Dian di belakang, dan di Mas Ramu ada di tengah ini. Mas Ramu sambil mengingat-ingat jalurnya, tapi ternyata tidak ingat karena terakhir kali lewat sini mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Kita waktu itu Mas Ramu berdua sama Mr. Mahmud lewat jalur ini. Bang Ismail kepleset. Setelah kepleset dia pose duduk dulu. Dia kehilangan jalur lagi. Bang Ismail kehilangan jalur atau putus. Mas Ramu nyoba ke kanan. Dan ternyata memang harusnya ke kanan. Sekarang formasi akan berganti lagi. Sekarang Mas Ramu yang di depan.
kita nebas-nebas semak berduri lagi karena mengganggu jalan, bisa membuat luka di tangan soalnya, selain membuat bleret-bleret di baju atau pakaian dan tas. Aduh. Aduh. Kakiku. Kasih. Jadi. Ini lurus apa mau belok kanan? Isi lurus. Itu pilihannya. Ada suara apa? Yang dulu. Hah? Yang dulu. Apa? Meresap. Ini yang buta Pak. Yang buta. Enggak tuh. Jadi di sini Pak Dian mendengar ada suara kayak keramaian gitu kan. Cuman Mas Ramu menebak itu bukan keramaian di puncak Tedeng yang jalur kita lewati, tapi di puncak Budak. Soalnya puncak Budak sama puncak Tedeng itu berseberangan, dipisahkan oleh jurang dari jalur Gedung Songo. Tapi aslinya ada depan, mungkin cuman jarak sekitar 20 meter. Duri. Ini. Ini sih kompas. Ini lewatnya loh. Lewat muter ya. Semua. Jalan pora. Gitu ya. 40 gitu kan. Nah, ini. Jalannya ada kiri. Ngarepnya belok kiri. Kita masih terus meraba-raba jalur
sambil terus melihat peta dan Sendiri. melihat kondisi real di lapangan. Jadi kita cocokkan antara peta dan di lapangan jalurnya. Biasa lagi. Ada sedikit pergeseran-pergeseran kalau ada penyataan dibandingkan peta dan Biasa semua semuanya. jalur yang asli. Untuk ini mana tuh kan? Sedap. Ini tembusnya kurang sidik. Oh, kiri bisa, dua-duanya tembus jalur. Saya paling di sini enak. Tapi enggak jalur sih, tidak yang ngerabas nih. Anak kalian dulu. Oh, berarti ya duri-duri tak mau. Yang tetap duri mau, benar. Ini turun lagi. Mending dilewati aja lagi. Lebah atau lebah ya?
Waduh, Ini lah. waduh ngiri. Antum kono ya. Nah. Mereka nak mana dulu? Melandai. Apa? Hilang. Apa sih Rono? Iya, sih. Kanan. Jalannya gitu, tekan. Ini pokoknya luar biasa. Oh, boleh Kita datar ya. skip video. Saat ini kita sudah Jangan sampai sampai di sambil kawasan puncak-puncak. puncak. Ini kita mencari puncak Tedeng yang ada bekas benderanya. Jadi seingat Mas Ramu itu puncak Tedeng itu ada tiang bendera yang sudah ambruk dan puncaknya itu terbuka, dimana kita langsung menghadap ke arah puncak Budak. Kanan, jadi kanannya. Karena puncak Budak dan puncak Tedeng itu kan berhadapan-hadapan. Dan kalau melihat peta JPE kita harus ke depan lagi. Tapi dari situ bisa lihat Budak. Punggungannya kelihatan. Yang datar ya nggak, ini dikit tau. Ya bisa jadi dulu sini datar terus tanamannya tumbuh. Karena aku terakhir sini tak terungnya kopi. Jadi punggungannya Budak. Pan itu. Berarti bisa ketutup. Gimana bro? Bendera nih. Di sini makan. Karena tiang-tiang si bekas ini ya. Masuk. Puncaknya tidak nampak plakat dan bendera. Puncak 2. Yuk jalan. Puncak Tedeng yang asli di seberang kono, mau saka kono.
Jadi tadi itu kita akhirnya isoma di puncak 2 dan tidak kita dokumentasikan karena baterai habis, kemudian kita turunnya itu agak malaman ya. Kita turun itu setelah asar dan ini sampai bawah juga udah malam ini. Jadi kita tuh sempat jalan di hutan tengah malam, tapi alhamdulillah lampunya tidak padam, cuman ada serangan dari pacet saja, dan pacetnya hanya menyerang Ismail karena kakinya terluka. Jadi Cacing. kita menemukan kayak buntut di kepala terus mati dong. ini ada ular mati Ulo berarti. ya, ini ular yang sudah dikeprek. Oh iya, anak ulo kobra, Bro. Anakan naja seputatrik nggak kelihatan, ini kita pakai HP ya. Anakan kobra. Jadi kita sudah di jalan cor di daerah Tapi bahaya ya. perkebunan Kepalane masyarakat. Nek kepidak wong rak sandalan iso kena. Iso, walaupun dia mati toh, tapi kepalanya kan masih mengandung racun. Harusnya nek ular berbisa kuwi ora untuk dibuang sembarangan, kudu dipendem kepalanya. Kita masih menuruni jalan cor-coran. Di depan kanan itu nanti kita akan ketemu kafe, terus turun lagi ada kandang kambing, kemudian kita akan masuk ke pemukiman tempat kita memarkirkan kendaraan tadi. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu untuk pendakian Ungaran via Bandir, tidak untuk ditiru kecuali Anda paham navigasi dan siap dengan parang. Dan untuk penutup ini kita sajikan video animasi 3 dimensi perjalanan turun ya, dan kita akan bertemu kembali di cerita Mas Ramu yang selanjutnya. Untuk cerita kali ini kita tutup sekalian. Selamat menyaksikan animasi 3 dimensi perjalanan turun dari puncak Deng atau kawasan puncak Deng menuju Bandir Hill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.